Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Rarawati dengan NIM 21141102818, Program Studi Perbankan Syariah, Kelas 2A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Teologi Islam dengan judul Konsep Teologi Islam menurut Al-Quran yang dikolerasikan antara keilmuan kalam dengan keilmuan tasawuf dan filsafat. Sebelum memasuki pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu teologi. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang tauhid, sedangkan tauhid sama dengan akidah itu sendiri. Ilmu ini tumbuh di dalam Islam, sebagaimana agama-agama yang lain sebelumnya, karena beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhnya kemudian berkembang dari waktu ke waktu dalam sejarah Islam. Sudah tinggi saatnya persyarikat berpikir dalam rangka teologi Al-Quran yang jamimani, yang berkomprehensif atau menyeluruh. Bila para ulama dan pakar persyarikat berusaha merumuskan pemikiran ke arah teologi Quran yang komprehensif, kiranya persyarikat akan memiliki semacam peta jalan perjuangan yang lebih jelas sesuai arahan Quran dan Sunnah. Selain itu, posisi yang diambil oleh Muhammadiyah sebagaimana posisi yang diambil oleh kaum beriman yang lain cukup jelas dan mantap berkaitan dengan dua jenis kelompok manusia seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Ada yang berpegang teguh pada kalimat thayyibah sehingga memunculkan sejarah thayyibah yang memberikan manfaat ke alam sekitarnya sepanjang masa dengan izin Tuhannya. Ada pula yang berpegang pada kalimat habitsah dan melahirkan sejarah habitsah bagaikan pohon buruk yang tumbang menjadi penghalang kebaikan. Ada hukum Allah, hukumullah Al-Mutahana 10. Ada pula hukum jahiliyah, hukum jahiliyah Al-Maidah 50. Ada husbullah Mujahidah 19 yang memetik kemenangan. Namun ada pula husbusyaidah Al-Mujadilah 22 yang menderita kekalahan. Setelah abad ke-6 Hijriah terjadi percampuran antara filsafat dengan ilmu kalam, sehingga kalam menelan filsafat secara mentah-mentah dan dituangkan dalam berbagai bukti dengan mana ilmu tauhid, yaitu pembahasan problema ilmu kalam dengan menekankan penggunaan semantik logika Aristoteles sebagai metode sama dengan metode yang ditemukan para filosof. Kendatipu ilmu kalam tetap menjadikan nas agama sebagai sumber pokok, tetap dalam kenyataannya penggunaan dalil nakli juga tampak pada perbincangan mutakhalimin. Atas dasar itulah sejumlah pakar memasukkan ilmu kalam dalam lingkup filsafat Islam. Jadi, filsafat Islam bertujuan untuk menyelaraskan antara firman dan akal, ilmu pengetahuan dengan keyakinan, agama dengan filsafat, serta menunjukkan bahwa akal dan firman tidak bertentangan satu sama lain, walaupun orientasinya bersifat religius. Namun isu-isu penting dalam filsafat tidak diabaikan seperti waktu, ruang, materi, kehidupan, dan masalah-masalah kontemporer. Filsafat Islam dan ilmu kalam sangat kuat pengaruhnya satu sama lain. Kalam mencuatkan masalah-masalah baru bagi filsafat
filsafat membantu memperluas era bidang atau jangkauan kalam. Dalam pengertian bahwa pembahasan tentang banyak masalah filsafat jadi dianggap penting dalam kalam. Filsafat Islam mengandalkan akal dalam mengkaji objeknya Allah, alam dan manusia tanpa terikat dengan pendapat yang ada, pemikiran-pemikiran yang sama sifatnya, hanya berfungsi sebatas masukan dan relatif. Nas agama hanya sebagai bukti untuk membenarkan hasil temuan akal. Sebaliknya, ilmu kalam mengambil dalil akidah sebagaimana tertera dalam wahyu yang mutlak kebenarannya untuk menguji objeknya Allah dan sifat-sifatnya, serta hubungan dengan Allah dengan alam dan manusia. Sebagaimana tertuang dalam kitab suci menjadikan filsafat sebagai alat untuk membenarkan nas agama, seperti keberadaan Allah. Filsafat Islam mengambil pembuktiannya dengan argumentasi akal berulah pembenarannya diberikan oleh wahyu, sementara itu kalam mencari wahyu yang berbicara tentang keberadaan Allah, baru kemudian didukung oleh argumentasi akal. Walaupun objek dan metode kedua ilmu ini berbeda, tapi saling melengkapi dalam memahami Islam dan pembentukan akidah Muslim. Tasawuf sebagai ilmu yang mempelajari cara dan jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah terbagi ke dalam dua bagian, yakni tasawuf amali dan akhlaki dan tasawuf falsafi. Ibnu Arabi dan Al-Hallaj. Dari pengelompokan ini terbagi adanya unsur-unsur filsafat dalam ajaran tasawuf seperti logika dalam penjelasan maqamat, al-fana, al-baqa, ittihad, hulul, wahdat, al-wujud. Tasawuf filsafat yang biasanya juga disebut dengan irfan, yakni secara teknis diterapkan pada persepsi-persepsi khas yang ditangkap melalui pemusatan perhatian relung terdapat jiwa dan tidak melalui pengalaman inderawi dan rasional. Irfan sejati diperoleh semata-mata melalui keterkaitan Allah dan ketaatan kepada segenap perintahnya. Keterikatan tanpa pengetahuan mustahil adanya, dan pengetahuan ini mesti bersandar pada sejumlah prinsip filsafat. Penyingkapan dan visi irfan memunculkan masalah-masalah baru untuk diuraikan dan dikupas tuntas oleh filosof dan memperluas cakrawala pandang filsafat dalam pemecahan berbagai masalah dalam ilmu filsafat. Visi misi irfan bisa dianggap sebagai pendamping banyak hal yang terbukti secara rasional dalam filsafat, terungkap pula melalui penglihatan kalbu, kajian-kajian Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali tentang jiwa dalam pendekatan filsafat ternyata telah banyak memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesempurnaan kajian tasawuf dalam dunia Islam. Pemahaman tentang jiwa dan roh itu pun menjadi hal yang esensial dalam tasawuf. Kajian-kajian kefilsafatan tentang jiwa dan roh kemudian banyak dikembangkan dalam tasawuf. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.